ujian tadi, jadi harus saya kawal juga. Baik, jadi kita akan masuk ke agenda 1 ya, saya share. Ini ya, jadi ini nanti nomor HP ya, saya bisa di Japri atau di email juga ya. Izin bertanya, saya manggilnya Pak Ganevo, Pak Ginting atau bagaimana Pak? Boleh, dua-duanya boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ya, Oke. ya. Pak Ginting, ini nanti materinya apakah kami juga dapat atau bagaimana Pak? Oh, ini biasanya ada di ini kan, di. Karena ada informasi pribadi Bapak, mungkin kami juga butuh gitu. Apa kami catat sekarang aja berarti Pak ya? Oh iya, ini kalau ini catat aja dulu, catat aja. Oke, baik. Dipoto kan bisa. Oke ya, jadi kita lanjut. Ini bisa dibaca ya. Oke, ini sama aja ya, walaupun ini ya. Jadi sekali lagi, ini hanya mengulang sebelum sudah disampaikan bahwa teman-teman ini semua ya, selama pelatihan ini dari awal sampai nanti berakhir, itu diharapkan bisa menjadi PNS yang profesional eh, dan berkarakter gitu ya. Gitu, itu harapannya. Sehingga semua materi-materi pelatihan ini sebenarnya itu bagaimana kita bisa memiliki karakter itu tadi sebagai landasan awal. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ada 4 agenda yang harus dilalui ya oleh teman-teman ini. Yang pertama itu ada agenda 1, inilah yang akan kita diskusikan sebentar ini, apa yang disebut dengan sikap perilaku bela negara. Sikap perilaku bela negara. Jadi seorang PNS itu harus memiliki sikap perilaku bela negara. Sikap dan perilakunya harus bela negara. Artinya senantiasa berdiri di depan dalam melakukan pembelaan terhadap negara ini. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa. Nah, di dalamnya ada kaitan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian ada analisis isu kontemporer, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Nah, intinya di situ. Nah, setelah itu teman-teman juga, nah oleh sebab itu nanti di agenda 1 ini akan juga ada 3 tugas ya, terkait dengan 3 pokok bahasan utama ini. Lalu di agenda 2 itu namanya disebut nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS ya, nilai-nilai yang diharapkan dipahami, diterima dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai negeri sipil, termasuk adik-adik ini semua. Nah, di dalamnya kita kemas dalam bentuk akronim namanya ANEKA. Ya, ANEKA. Apa itu? Itu akronim. Apa itu? Akuntabilitas. Nah, ya nanti kita lihat ya bahwa segala hal yang kita kerjakan itu adalah amanah. Baik dari Tuhan Yang Maha Esa, dari rakyat, dari pemerintah, dan dari pimpinan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita ucapkan, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Intinya seperti itu. Nah, kemudian nanti juga ada nasionalisme ya. Nah, bahwa seorang PNS haruslah menjadi seorang yang nasionalis. Ya, mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan pribadi. Nah, seperti apa nanti akan didiskusikan di agenda 2. Lalu juga etika publik. Seorang PNS diharapkan memiliki sikap perilaku ya yang baik dalam menjalankan tugasnya, ya, etika sesuai dengan sikap kode etik perilaku pegawai negeri sipil ya, norma yang berlaku di masyarakat dan juga norma-norma pemerintahan. Nah,
Nah, ini makanya nanti akan didiskusikan, disampaikan. Yang keempat, komitmen mutu, bahwa seorang PNS haruslah senantiasa komit untuk selalu bekerja, ya, bekerja berorientasi kepada mutu, berorientasi kepada kepuasan publik, kepuasan masyarakat yang dilayani, dengan tetap menjaga standar-standar yang sudah ditetapkan, dengan cara bekerja efektif, efisien, ya, dan inovatif. Itu intinya akan kita diskusikan lebih lanjut. Yang kelima, anti korupsi. Ini akan disampaikan di agenda 2, ya, bahwa sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat data, maka orang yang lebih banyak ditangkap lah ya, atau dihukum kasus korupsi itu jumlahnya justru yang paling banyak itu pegawai negeri. Nah, jadi itu makanya penting nanti bagi seorang PNS untuk memiliki sikap anti korupsi ini, ya. Itu nanti akan kita bahas di agenda 2. Nah, lalu di agenda 3 ada kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Tentu sebagai pelayan publik kita harus tahu kedudukan dan peran kita dalam negara ini. Nah, ini akan disampaikan di agenda 3, ya, terkait dengan bagaimana sih pengelolaan ASN itu, ada apa tugas, fungsi, peran, kedudukan, ya. Kemudian kode etik, kewajiban, dan bagaimana pengembangan karirnya dan lain sebagainya, hak dan kewajiban. Itu semua akan dibahas di agenda 3 di manajemen ASN. Lalu juga ada WOG, ya, Wall of Government. Ini adalah konteks bagaimana memberikan pelayanan publik yang prima, yang terintegrasi, yang kolaboratif. Nah, sehingga dalam memberikan pelayanan itu menjadi lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan berkualitas. Intinya begitu. Nah, inilah agenda-agenda. Lalu di agenda terakhir nanti, ini kita berbicara tentang agenda habituasi. Di mana nanti bentuk awalnya menyusun rancangan aktualisasi, seminar rancangan aktualisasi, mengaktualisasikan atau mengimplementasikan di satuan kerja selama 30 hari kerja, ya. Lalu nanti seminar laporan aktualisasi. Nah, jadi dengan 4 agenda ini dalam sistem pembelajaran ini, itu akan kita lakukan kan secara daring. Nah, oleh sebab itu di pertemuan pertama ini diikuti nanti oleh pengerjaan tugas oleh teman-teman sebanyak 4 tugas. 1 tugas per mata pelatihan atau pokok bahasan ini, 1 tugas akhir dari setiap agenda. Nah, sehingga di agenda 2 nanti ada 6 tugas. Ya, di agenda 2. Ya, masing-masing pokok bahasan ataupun mata pelatihan satu tugas diakhiri dengan tugas akhir. Di agenda 3 juga ada 4 tugas, sama seperti yang tadi. Lalu nanti di habituasi kita akan ada pertemuan 3 kali coaching, 3 kali bimbingan sebelum nanti seminar rancangan aktualisasi. Nah, dan seterusnya nanti pada saat laporan aktualisasi. Itulah desain dari pelatihan ini, sekali lagi tujuannya, ya, untuk menjadikan harapan kita semua teman-teman ini, adik-adik ini menjadi PNS yang profesional, ya, yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Itu intinya. Oke, sekarang kita masuk ke apa agenda 1, ya. Jadi kita sekarang masuk di agenda 1. Pak Ganevo, maaf Pak, Ya. slide-nya apa bisa diperbesar sedikit ya Pak? Oh, bisa, saya slide show aja, ya. Iya, terima kasih Pak. Ini yang tadi, ya, udah, ya. Oke, kita masuk di agenda 1. Agenda 1 itu namanya agenda perilaku bela negara. Nah, itu dulu. Jadi, apa namanya, intinya itu adalah bela negara, ya. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang kita bela? Ya kan, apa sih yang dibela? Ya tentu yang dibela negara. Nah, lalu kalau kita berbicara negara, apa itu? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang menjadi konsen kita, ya. Yang pertama justru apa yang harus kita bela tadi, tentu adalah terkait dengan konsensus dasar yang sudah disepakati, ya. Dan tentu didasari oleh wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara. Kenapa? Kita juga perlu tahu, ya, sejarah
Nah, jadi teman-teman ya, seperti saya juga basic saya bukan di bidang sejarah, tetapi sejarah kebangsaan ini harus kita pahami ya, harus dipahami. Bagaimana dulu Nusantara ya, Kerajaan Mojopahit, Sriwijaya dan lain sebagainya ya, yang menyatukan Nusantara gitu ya. Itu harus kita memiliki wawasan itu. Jadi seorang pegawai negeri, apapun bidang dan latar belakangnya, haruslah memiliki wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan yang memadai, yang mumpuni. Nah, ini yang saya tekankan ke teman-teman sekalian. Anda boleh menjadi ahli kimia, atau ahli pendidikan, atau ahli hukum, ya, atau ahli fisika. Nah, tetapi sebagai pegawai negeri, kita harus memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara. Nah, banyak sumber untuk mempelajari itu. Sehingga kita tahu persis apa dan bagaimana negara ini berdirinya dan diawali dari mana sampai sekarang kondisinya seperti sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Ya, tidak hanya pengetahuan tetapi juga mengaktualisasi nilai-nilai dari 4 konsensus dasar. Karena inilah mendasari berdirinya negara ini. Ya, Bapak Ibu ya. Apa itu? Yang pertama adalah Pancasila. Ya, ada 5 sila di dalamnya. Nah, tentu sebagai seorang pegawai negeri ya, Bapak Ibu harus paham itu Pancasila dan nilai-nilainya. Ya kan? Itu seperti itu. Coba Pak Bastian dulu. Coba sebutkan dulu sila Pancasila itu, Mas Bastian. Pancasila, Pak. Sila Ya. pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, jadi lupa ya. Nah, tenang. Tenang. Hmm. Nggak salah ibu saya lagi di IGD, Pak, jadi saya kepecah belah sebentar. Nah, ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, keadilan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu, Pak ya. Ya. Coba yang keempat tadi diulang. Yang keempat diulang. 4 ulang, Pak ya. Oke. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ya gitu. Ini tes TWK-nya ini diragukan ini Pak Bastian ini. Maaf, Ya Pak. kan? Nah, jadi oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi kenapa saya suruh tadi? Nah, bagi kita pegawai negeri ini wajib. Nah, ini yang saya ingatkan ya. Oke lah, ini kan baru ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai kita lupa itu sila Pancasila. Kalau itu aja kita lupa, nanti bagaimana kita mengaktualisasikannya kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman saya minta ya, jadi yang namanya Pancasila 5 sila di dalam itu dihafal ulang. Ya kan, itu kita hafal ulang. Ya, tetapi tentu tidak cukup hanya mengetahui memahami atau menghafal, tetapi adalah bagaimana memaknainya dan mengamalkannya. Intinya seperti itu. Itu tuntutan bagi seorang pegawai negeri, ya, karena tadi dia adalah sebagai perkat pemersatu tadi. Itu amanat undang-undang. Nah, bahkan di kewajiban ASN ya, teman-teman sekalian ya, di undang-undang dikatakan kewajiban ASN itu apa? Yang pertama itu adalah taat dan setia. Coba, taat dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Artinya apa? Bahwa sebagai seorang pegawai negeri, kewajibannya itu adalah setia dan taat kepada Pancasila. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjadi taat dan setia atau setia dan taat kalau kita sendiri tidak mengetahui, ya, tidak memahami dan memaknai dari Pancasila itu sendiri. Nah, itu kira-kiranya. Nah, jadi ini sekarang menjadi kewajiban, Bapak Ibu sekalian. Nah, menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban wajib dilaksanakan. Nah, ini yang harus kita sadari bersama ya. Ini yang harus disadari oleh teman-teman semua.
Sekali lagi saya katakan seperti itu ya. Nah yang kedua, jadi kalau kita berbicara Pancasila, ya Anda harus menjadi seorang Pancasilais kalau mau jadi pegawai negeri. Kalau tidak mau, ya jangan jadi pegawai negeri gitu. Kalau mau jadi dosen, dosen swasta aja misalnya begitu. Tapi ketika Anda menjadi seorang pegawai negeri, Anda harus menjadi seorang Pancasilais, harus menerima, ya, jadi harus memahami, menerima dan mengamalkan nilai-nilainya. Karena itulah dasar negara ketika didirikan Republik ini oleh para pendiri. Jadi bisa dikatakan negara ini tidak ada tanpa Pancasila. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Nah, di dalamnya nilai-nilainya banyak ya akan didiskusikan. Nanti juga pada nasionalisme ya. Yang penting Pancasila mengayomi seluruh kita ya. Tidak bertentangan juga dengan agama, dengan budaya dan lain sebagainya. Karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Nilai dari ketuhanan yang Maha Esa itu adalah salah satunya yang paling utama adalah religius. Religius artinya adalah orang-orang yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya dan menjalankan semua syarat syariat ataupun ajaran dari agama tersebut. Nah itu yang utama yang pertama. Nah, jadi kalau dulu Anda ini punya ideologi lain sebelum jadi pegawai negeri, ya itu mungkin nggak masalah sepanjang itu tidak persoalan dengan hukum. Tetapi sekarang setelah jadi pegawai negeri itu harus ditinggal. Ya, ideologi-ideologi yang lama. Barangkali dulu kita menjadi simpatisan dari ideologi yang lain. Misalnya, paling tidak ada 2 sekarang sudah dilarang ya, komunis, kemudian juga HTI ya. Nah, kalau dulu Anda menjadi simpatisan itu dulu. Tapi ketika Anda memilih menjadi pegawai negeri itu harus ditinggalkan. Kita harus ke Pancasila. Ya begitu. Yang kedua Undang-Undang Dasar. Sehingga kita harus memiliki wawasan itu tadi tentang Pancasila supaya kita bisa. Itulah yang kita bela. Kemudian Undang-Undang ND 45. Nah, ini juga harus kita bela. Sehingga Undang-Undang Dasar 45 itu pembukanya tidak boleh dirubah. Karena disitulah letak visi dan misi Republik ini. Ya. Nah, oleh sebab itu pembukaan juga bagi seorang pegawai negeri sipil wajib dipahami. Ya kan? Apa visi dan misi bangsa ini? Itu kan tertulis di Undang-Undang Dasar. Silakan itu dibaca ulang dan dipahami. Nah, itu wajib, ya. Karena visi misi negara ini ada di situ gitu. Yang ketiga NKRI. Nah, kita juga harus punya wawasan yang luas supaya kita bisa membela negara ini ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala yang ada di dalamnya. Baik secara geografis, ya kita harus bela wilayah ini yang sudah disepakati, ditetapkan oleh internasional. Ya, kemudian itu tadi dari barat sampai ke timur ya, dari Sabang Merauke, Miagas sampai Rote dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya. Itu adalah milik kita. Nah, itu harus kita bela sehingga seorang pegawai negeri wajib melakukan pembelaan itu. Ketika ada orang yang melakukan tindakan-tindakan misalnya ingin mengambil wilayah kita ataupun mengeksplorasi eksploitasi sumber daya alam kita secara berlebihan ya ke pihak-pihak lain. Nah, kita harus berada di depan untuk melakukan pembelaan itu. Ya, termasuk juga dengan keberagaman kita. Nah, kalau ada orang yang misalnya ingin ada orang yang menghina misalnya terkait dengan keberadaan keberagaman kita, itu juga kita harus merasa kita harus melakukan pembelaan-pembelaan itu. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seorang pegawai negeri juga haruslah seorang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Anda tidak boleh lagi dalam melakukan pelayanan, bahkan dalam tindakan sehari-hari, itu membeda-bedakan. Itulah pegawai negeri. Karena tidak mungkin Anda menjadi perekat pemersatu bangsa kalau kita sendiri belum bisa menerima perbedaan. Nah, padahal kita lupa bahwa negara ini berdiri karena perbedaan tadi. Coba Bapak Ibu bayangkan ya di awal negara ini. Ketika Indonesia belum ada, Indonesia ada kan sejak tahun 45, walaupun sejarah awalnya sudah mengarah ke sana ya, dengan sebutan lain, Nusantara dan lain sebagainya. Nah, apapun itu Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ketika negara ini didirikan, itu berada di atas semua golongan.
ya, baik secara agama, suku bangsa, ras, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Coba kita lihat, ketika Indonesia ini merdeka tahun 45, semua kita suku bangsa itu sudah ada di situ. Ya, sudah ada orang Batak sebelum negara ini ada. Sudah ada orang Aceh, sudah ada orang Minang dan lain sebagainya. Sudah ada orang Jawa, orang Sunda, orang Banjar, orang Dayak, ya kan, orang Bali, orang Timor, ya kan, orang Sasak di NTB, ya suku Sasak, ya kan. Kemudian di Sulawesi ada Bugis, Makassar, ya. Kemudian ada Manado dan lain sebagainya. Ada Maluku, orang Ambon misalnya, ya. Ternate, semua itu sudah ada, dan Papua itu semua sudah ada sebelum negara ini ada. Jadi yang mendirikan negara ini adalah semua suku bangsa tadi. Begitu juga agama. Kan gitu ya. Jadi oleh sebab itu negara ini milik bersama karena didirikan secara bersama-sama. Yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta 17 Agustus tahun 45. Nah, ini penting kita sadari bersama. Nah, sehingga tidak pada tempatnya kemudian kita merasa berhak sendiri terhadap negara ini. Wah, ini adalah negara kita bersama. Nah, oleh sebab itu seorang pegawai negeri itu harus bisa menerima perbedaan dan harus menjadi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan, perilaku maupun pekerjaan sehari-hari. Ingat, pegawai negeri bukan hanya melekat di jam kerja. Tapi pegawai negeri itu melekat 24 jam pada teman-teman, 7 hari seminggu. Jadi seterusnya. Ya, maka sering terjadi ketika ada persoalan-persoalan penyakit masyarakat. Nah, begitu ada PNS yang terjaring, maka itu menjadi topik. Ya kan, itu menjadi viral, seorang PNS. Ya kan? Seperti baru-baru ini di Sumatera Utara, ya. Seorang sekda kan pegawai negeri, ya kan, tertangkap sedang pesta miras. Nah, kan, dan di Tenggarai juga narkoba di salah satu klub malam pada jam 3 pagi. Nah, itu menjadi viral. Nah, ya kan? Karena dia PNS tadi. Nah, jadi itu melekat. Nah, itu sekali. Jadi kita harus menjadi orang yang bineka, ya, harus membela. Ketika ada pihak-pihak yang kemudian ingin memecah belah, ingin merendahkan suku, bangsa, agama yang lain. Itu tugas kita, karena itulah amanat undang-undang sebagai perkat pemersatu bangsa. Ya, Undang-Undang ASN nomor 5 2014. Nah, tentu juga kita harus membela lambang-lambang negara sebagai lambang kehormatan. Bendera misalnya, bahasa, ya, Garuda, Pancasila, lambang negara, lagu kebangsaan. Ya, itu adalah lambang-lambang yang harus kita juga jaga, bela. Ya, ketika ada orang memplesetkan, kita harus mengingatkan itu. Bendera jangan digunakan sembarangan. Karena begitulah simbol-simbol internasional. Ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kenapa negara harus dibela? Ya, Bapak Ibu, ya. Ya karena karena hidup ini dinamis. Banyak gangguan, banyak ancaman. Nah, kenapa banyak ancaman, ya? Tadi saya katakan tadi, kehidupan ini dinamis. Kenapa hidup ini dinamis? Karena manusia itu punya nafsu dan akal sehat. Coba kalau manusia nggak punya nafsu. Dia nggak punya keinginan, nafsu dalam arti keinginan. Nah, karena manusia punya keinginan dan punya akal sehat, maka dia selalu berusaha mewujudkan keinginannya tadi. Dengan menggunakan akal pikiran yang ada. Nah, kan begitu. Nah, karena itu maka menjadi dinamis. Kalau hewan itu statis, dia punya nafsu, punya keinginan, tapi tidak punya akal. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kehidupan dinamis ini tadi, Bapak Ibu, ya, ini yang kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan strategis. Nah, jadi lingkungan strategis kita berubah. Kenapa berubah? Ya, hidup ini dinamis. Itu ya. Nah, perubahan lingkungan tadilah yang akan mengakibatkan terjadinya apa yang kita sebut dengan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan.
Ya, ini akan mengakibatkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi negara ini. Kan terjadi perubahan dinamis tadi, lingkungan strategis tadi. Nah, oleh sebab itu, perubahan lingkungan strategis tadi yang menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan tadi, itulah yang menjadi isu-isu kontemporer. Nah, untuk bisa mengatasi isu kontemporer yang berkembang tadi, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan tadi, dibutuhkan modal insani. Ya, apa itu modal insani? Ya, ada emosional, ya kemampuan emosional, kemampuan intelijen, kemampuan kesehatan fisik dan mental. Ya itu, ya, kemampuan ketahanan malangan atau ketahanan menghadapi masalah, itulah semua harus kita miliki. Jadi seorang pegawai negeri sipil haruslah memiliki model insani yang kuat. Nah, untuk bisa melakukan analisis isu. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, itu ya. Apa itu dibela tadi juga ya, tambahan yang tadi. Ya, apa itu bela negara, tentu ada dan lain sebagainya ya. Nah, wujudnya nanti adalah bagaimana kita bisa mentaati peraturan perundangan, membina kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana melakukan bela negara? Tentu kita harus juga punya kesiapsiagaan bela negara. Ya, oleh sebab itu kita harus mempunyai kemampuan awal bela negara. Apa itu? Kesehatan, kesiapsiagaan jasmani dan mental, itu harus kita miliki. Supaya kita bisa melakukan bela negara tadi. Nah, kemudian juga ada etika moral ya. Kemudian juga senantiasa melatih kesiapsiagaan bela negara kita ya. Apakah itu PBB, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, cara malam, lain sebagainya. Nah, itu kira-kira ya lewat olahraga, olah rasa, olah pikir. Nah, itu yang tadi ya, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan sikap perilaku bela negara untuk agenda 1 ini. Nah, lalu yang berikut ya, jadi maka ada 3 mata pelatihan ya, atau 3 pokok bahasan, yaitu 1 tadi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kedua analisis isu kontemporer, ketiga kesiapsiagaan bela negara. Ya, kita lihat ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini berubah ya. Nah, tentu perubahan lingkungan strategis tadi Bapak Ibu sekalian menimbulkan ada dampak positif, ada dampak negatif ya. Jadi perubahan lingkungan tadi memang satu sisi itu berdampak positif, maka itu meningkatkan kualitas hidup, sisi lain berdampak negatif. Negatif tadilah yang menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan tadi. Ya, ini menimbulkan isu kritikal ya, isu kontemporer. Nah, saat ini paling tidak ada 6 isu. Ya, isu yang harus kita cermati, ya, yang harus kita waspadai. Ya. Apa itu? Ada korupsi, ya. Korupsi masih merajalela. Korupsi itu masih merajalela ya. Di lingkungan pegawai negeri. Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Karena ini bisa merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Bisa melemahkan bangsa dan negara. Yang kedua, narkoba. Narkoba juga menjadi salah satu persoalan kita. Walaupun narkoba tidak hanya persoalan Indonesia. Ya. Tetapi ini harus kita jaga, kita harus cermati, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terhindar dari penggunaan narkoba ini dan bisa juga menjadi edukator bagi yang lain untuk tidak melakukannya. Yang ketiga, terorisme radikalisme. Ini juga masih berkembang. Ya Bapak Ibu ya, tidak pernah berhenti. Nah tentu terorisme biasa bersumber dari radikalisme ya. Bisa karena kedaerahan ya, seperti yang ada di Papua, ingin merdeka, tidak mengakui NKRI, kan gitu ya. Maka seorang PNS saya katakan tadi harus NKRI. Tidak lagi berpikir separatis, ingin memisahkan diri dari negara ini. Nah, jadi kalau dulu Anda jadi simpatisan ya sekarang tidak boleh lagi ya. Nah, jadi radikalisme ini masih menjadi tugas kita bersama. Ya, maka sebagai seorang pegawai negeri tidak boleh terlibat di dalamnya. Anda jadi simpatisan pun tidak boleh. Ya, kalau ketahuan Anda pasti diberhentikan tidak dengan hormat. Ya.
Maka terlepas setuju atau tidak, tapi itu karena sudah diundangkan, seorang pegawai negeri harus setuju dan menjalankannya. Itu pelarangan yang menyatakan bahwa HTI sebagai organisasi terlarang, ya, termasuk komunis. Maka Anda tidak boleh menjadi bagian dari situ, walaupun hanya sekedar walaupun hanya sekedar simpatisan. Ketika Anda memilih jadi pegawai negeri sipil, tinggalkan itu. Ya, kita hanya taat dan setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, itu yang harus kita camkan bersama. Ya, terkait teroris. Kemudian money laundry. Ya, ini juga menjadi penyakit kita. Banyak orang tidak bayar pajak. Itu salah satu sebenarnya money laundry. Terutama yang besar-besar. Lalu untuk mencuci uang tadi kemudian dicuci dalam berbagai bentuk. Di tanah, macam-macam yang kemudian tidak ketahuan. Bahkan sebagian diantaranya itu menyimpan uang di bank-bank yang ada di luar negeri. Nah, ini dia. Maka kita juga harus hati-hati dan terhindar dari money laundry tadi. Money laundry bukan hanya hasil korupsi yang dicuci uangnya, tapi banyak hal, hasil hasil penipuan dan lain sebagainya, macam-macam ya. Jadi itu isu yang harus kita juga waspadai. Kemudian proxy war, perang ini sekarang tanpa bentuk. Tidak lagi senjata lawan senjata seperti antara Israel dengan Palestina. Itu ya. Antara Israel dan panitia. Jadi Israel dan Palestina. Jadi tidak seperti itu. Perang sekarang ini adalah perang tanpa bentuk yang melibatkan pihak-pihak lain, bahkan tidak lagi nyata pihak-pihak lain tadi. Tetapi melibatkan sistem yang ada. Salah satunya lewat teknologi. Nah itu, jadi kita harus waspada itu. Ya, kaitan dengan proxy war ini. Yang ingin saya katakan tadi ingin memecah belah bangsa. Karena yang paling mudah memecah belah bangsa itu kan dari dalam. Ya, seperti konten-konten yang ada di internet. Banyak hal-hal di situ yang bisa merusak bangsa dan negara kita ya. Yang keenam, mass communication. Ini juga hal yang satu sisi berdampak positif, tetapi juga ada dampak negatifnya. Nah, maka sebagai seorang pegawai negeri, bagaimana kita bisa memilah-milah itu. Anda sekarang pegawai negeri, jadi jangan pernah men-share, kalau Anda anggota grup, ya, men-share sesuatu yang tidak jelas juntrungannya. Sudah harus belajar menahan diri. Ya, apakah itu benar adanya? Ya, dibaca, dilihat, dicermati secara cermat. Lalu renungkan kembali ke kewajiban kita di undang-undang. Ya, dan kode etik perilaku. Apakah itu sesuai atau tidak? Kalau tidak, jangan di-share. Ya, karena kita anggota grup, ya sudahlah, cukup diketahui. Apalagi kalau Anda pembuat konten atau pelaku berita-berita bohong tadi. Ya, ini kalau ketahuan kita juga langsung pasti dihukum. Ya, saya katakan kalau seseorang dihukum pidana, jadi ada 4 hal yang bisa pegawai negeri itu dipecat. Dipecat artinya diberhentikan tidak dengan hormat. Artinya kita kehilangan semua kehilangan hak-hak kita sebagai pegawai negeri termasuk pensiun. Apa saja itu 4 itu? 1, ya, melanggar ideologi Pancasila. Ya. Dan Undang-Undang Dasar 45. Ini pasti Anda akan dipecat. Yang kedua, dihukum pidana karena menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Nah, Anda dihukum 1 hari atau percobaan, ketika pengadilan sudah menyatakan itu dengan berkekuatan hukum tetap, seorang pegawai negeri itu langsung diberhentikan tidak dengan hormat, alias dipecat. Itu yang kedua. Nah, maka jangan main-main dengan itu. Ya, jangan main-main dengan jabatan. Apakah itu korupsi atau apapun yang terkait dengan penyalahgunaan jabatan, dan pengadilan memutuskan kita bersalah, maka kita maka kita menurut aturan itu diberhentikan, tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, jadi kalau Anda bagian dari situ, buang itu segera. Itu ya. Bukan buang artinya dikembalikan secara resmi ke partainya.
Jangan diam-diam saja. Ya. Jadi kalau Anda menjadi anggota, apalagi pengurus, ya, kartu tadi harus dikembalikan dan mengundurkan diri secara resmi. Jangan diam-diam. Kalau Anda diam-diam, Mas, katakanlah dulu Anda jadi anggota partai politik itu sebelum jadi pegawai negeri. Itu kan nggak ada salahnya. Nah, ketika sudah pegawai negeri, maka itu harus dikembalikan. Nah, karena suatu waktu kalau ada yang mempersoalkan itu, Bapak Ibu bisa dikenakan hukuman. Belum dimundurkan diri gitu. Hanya perasaan, jadi nggak boleh perasaan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tentu ini harus kita hadapi dan diidentifikasi. Itu yang disebut dengan modal insani tadi. Untuk mampu menghadapi tadi kita harus kuat, intinya begitu. Strong dari sisi otak, dari sisi hati, dari sisi kata-kata, emosi dan lain sebagainya. Dari sisi fisik, mental, spiritual harus kuat. Nah, supaya kita bisa menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, hambatan tadi, isu-isu tadi. Nah, lalu kemudian kita identifikasi ya. Ya, saya kira itu ya teman-teman ya. Nanti kemudian setelah kita identifikasi masalah-masalah tadi tentu harus kita pahami ya. Lalu kemudian seterusnya sampai kemudian kita melakukan analisis isunya. Inilah kira-kira agenda 1 sikap perilaku bela negara ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Iya Pak Ganevo, mohon maaf untuk singkatan-singkatan ini kita bisa dapat dari mana ya Pak? Ya, nanti kita cari ya. Ya baik Pak. Di modul itu ada. Udah baca modulnya kan? Coba baca modul sikap perilaku bela negara ya. Di dalam modul itu semua ada ya. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Oke ya, paling tidak sudah dapat gambaran ya. Jadi ketika kita berbicara sikap perilaku bela negara tadi, ada 3 hal yang kita harapkan. 1, kemampuan kita, wawasan kita terhadap bangsa ini, dan juga bela negara ya. Ada berapa nilai bela negara? Ada yang ingat? Kan sudah baca modulnya. Ada? Oke ya, nggak apa-apa. Nanti di pertemuan terakhir saya tanya untuk agenda ini ya. Ya, nanti 2 hari lagi kan kita ketemu lagi ya. Nanti dicari nilai-nilai bela negara ya. Jadi ada PP-nya ya. PP tentang bela negara, apa sih isinya dan bagaimana nilai-nilai aktualisasi dari bela negara. Itu PR semua ya. PR nanti di hari terakhir saya minta itu secara acak untuk menyampaikan itu. Kalau sudah tidak ada ya teman-teman sekalian, silakan nanti dicek tugas di Kolabjar ya. Di Kolabjar ya. Setelah ini nanti saya akan upload tugas. Silakan dikerjain seperti yang saya katakan di awal. Kalau itu individu tentu dilakukan oleh sendiri-sendiri. Kalau itu kelompok tentu dilakukan secara kelompok dipimpin oleh Pak Ketua ya, Pak Bastian ya. Nanti terkait dengan kelompoknya. Ya. Saya kira itu pertemuan kita untuk pertama ini. Selanjutnya ada 4 tugas nanti silakan dikerjakan. Nanti kita ketemu lagi 2 hari ke depan. Demikian. Tapi kalau ada yang perlu diinformasikan bisa langsung di grup atau di Japri ya ke saya ya. Demikian kira-kira. Ya. Ginting, pertanyaan terakhir Pak. Untuk tadi ada pertanyaan dari kelompok. Kalau saat kita diskusi kelompok, apakah dress code-nya harus seperti ini atau bebas formil aja Pak? Bebas maksudnya meja dan sebagainya gitu. Oh ya, ya tentu. Kalau yang diskusi kelompok nggak mesti pakai formil ya. Ya, oke baik Pak. Yang Tapi penting bebas sopan aja Pak ya. Ya, tapi tetap harus di screenshot ya. Baik Pak. Sebagai Siap, Pak. bagian nanti dari akuntabilitas hasil diskusi kelompok. Baik. Baik, saya kira itu teman-teman. Kita akhiri ya. Selamat bekerja.
Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan COVID jangan lupa. Sekarang kasus meningkat lagi setelah Lebaran ya. Semua kita harus bisa menjaga itu menjadi contoh di masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Demikian teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ginting. Terima kasih Iya. Pak Ginting. Ya, kalau mau live silakan ya. Ya, baik, Pak. Ya, Ya, jujur Ya, ya. terima kasih Pak. oke, Ya. semuanya.